Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bis-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan keberkahan, kita bersama-sama bisa menghadiri melaksanakan salat Idul Fitri, dan ini dilaksanakan di seluruh penjuru negeri yang kita cintai ini dengan bergegas melaksanakan salat Idul Fitri dengan diawali kumandang takbir, tahlil, dan tahmid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berhasilnya kita melaksanakan serangkaian ibadah selama Ramadan. 1 bulan kita berpuasa dan serangkaian ibadah di dalamnya merupakan nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Sampai detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan Allah takdirkan kita bisa menikmati indahnya kita di suasana 1 Syawal 1446 Hijriah dalam keadaan sukacita. Masyarul muslimin, salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari bersama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditempa, ditarbiyah, dididik dalam suasana Ramadan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan kini telah usai dan telah meninggalkan kita Ramadan sehari kemarin, ditandai dengan menyempurnakan puasa selama sebulan. Walitukmilul iddata
walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika kita sudah menyempurnakan puasa selama sebulan, maka kita mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kumandang takbir di mana-mana bergema sebagai bukti bahwa kita telah menyelesaikan puasa selama sebulan yang lamanya. Harapan kita tentu agar puasa yang kita jalankan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu di hari yang mulia hari fitri ini senantiasa berupaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita tentu harap-harap cemas apakah benar-benar puasa yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Puasa kita, salat tarawih kita, tadarus Al-Qur'an kita, ibadah kita diterima Allah. Hanya memang kita hanya mengetahui apa sih tanda indikasi bahwa Ramadan kita berhasil, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bersih suci, tidak punya dosa, diampuni semua dosa-dosa kita. Setidaknya ada 3 indikasi, ada 3 tanda. Kalau kemudian kita berharap serangkaian ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, indikasi dan tanda itu adalah adanya peningkatan dimensi spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita meninggalkan Ramadan yang mulia. Apakah setelah Ramadan ibadah kita semakin meningkat atau tidak? Apakah nilai takwa kita benar-benar ada dalam diri kita atau tidak? Karena orang yang berpuasa itu adalah harapannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Nilai takwa itu diwujudkan salah satunya adalah dengan peningkatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda yang jelas bagi kita, dan yang tahu hanyalah kita apakah amal ibadah kita selepas Ramadan benar-benar meningkat signifikan atau tidak sama sekali. Karena itu masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saat kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal itu salah satu maknanya adalah irtifa, meningkatnya amal ibadah kita. Ketika amal ibadah kita meningkat di bulan Syawal, barangkali pertanda ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apakah selepas Ramadan masih juga kita melaksanakan puasa sunnah? Karena baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita semuanya, man shoma Ramadhana summa atau sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, walaupun tidak berurutan, asalkan bulan Syawal kita puasa 6 hari, Rasulullah menyampaikan kana kasiyamud dahr, seperti halnya kita berpuasa selama setahun penuh lamanya. Maka selepas Ramadan jangan tinggalkan puasa Syawal, sungguh pun itu sunnah, sebagai pertanda bukti bahwa ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Akankah selepas Ramadan di bulan Syawal ini masih saja kita senantiasa membiasakan salat jamaah 5 waktu bahkan di masjid? Apakah selepas Ramadan kita masih tilawah Al-Quran,
Apakah selama Ramadan, selepas Ramadan kita masih infak dan sedekah? Apakah selama Ramadan kita mampu meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan berupaya meningkatkan amal ibadah secara ritual kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saat Syawal inilah kita membuktikan kalau kita ingin benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahmatullah, ini pondasi awal. Nilai ubudiyah ini ditentukan saat kita menyelesaikan ibadah Ramadan, saat kita ditinggal bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita melaksanakan ibadah begitu semangat, itu hal yang biasa karena memang semuanya melaksanakan. Begitu selepas Ramadan, apakah masjid juga masih penuh? Apakah tilawah Al-Quran di masjid, di rumah masih berjalan? Apakah kebaikan-kebaikan di masyarakat tetap berjalan? Ini yang menjadi ukuran indikasi puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua indikasinya, tandanya adalah muncul kepribadian yang benar-benar menjadi pribadi muslim yang amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan emosional kita, peningkatan kejiwaan kita meningkat begitu drastis selepas Ramadan, menjadi orang-orang yang amat sangat baik. Pribadinya menjadi orang-orang yang jauh lebih baik karena selama Ramadan kita ditempa menjadi hamba Allah yang dengan puasa, dengan tilawah Al-Quran, dengan qiyam Ramadan, agar kita menjadi pribadi muslim yang benar-benar orang-orang yang mendapatkan penghargaan Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan surga yang tertinggi. Salah satu indikasi karakter muncul dari kita diantaranya adalah ada muncul sifat hayyin, sifat yang tenang. Hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi jernih, langkah-langkahnya menjadi tertata dan teratur. Setiap pembicaraannya senantiasa terukur, ucapannya tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena selama puasa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berkata dusta, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun. Selepas Ramadan kita menjadi pribadi yang unggul, punya jiwa yang tenang, punya pikiran yang jernih, tidak melakukan perbuatan apapun kecuali dengan dasar iman dan senantiasa dipikirkan jauh-jauh apakah ini bermanfaat atau tidak. Ketika Ramadan kita rasakan itu, kita sangat hati-hati untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sifat hayyin muncul dalam diri kita. Senantiasa diri kita ini, jiwa kita hidup dengan nilai-nilai ruhiyah kita. Senantiasa zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Yang kedua, muncul sifat layyin, sifat lemah lembut, sifat yang senantiasa dalam dirinya itu punya perasaan untuk empati kepada orang lain. Tutur katanya lembut, hatinya lembut, hatinya bersih, tidak punya iri, dengki, dan hasut kepada orang lain. Jiwanya tertanam dengan baik bahwa dalam dirinya ini ada nilai tauhid yang sangat mendalam, sehingga ucapannya itu adalah ukuran dari hatinya. Ketika ucapannya baik, senantiasa tutur katanya lembut, tidak mengucapkan kata-kata rafas, kata-kata kotor, senantiasa muncul lesan-lesan yang senantiasa menyenangkan orang lain.
Ini muncul dalam diri kita manakala kita puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika ada dalam kita ini jiwa-jiwa qarib, jiwa yang senantiasa humble, dekat dengan orang lain, akrab dengan orang lain, senantiasa membangun ukhuwah, senantiasa dalam kebersamaan, senantiasa saling sepenanggungan, saling berbagi dan empati kepada orang lain, punya perasaan saling memberi, saling berbagi. Ini adalah muncul dalam jiwa-jiwa yang puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, muncul sifat sahl, punya jiwa yang senantiasa solutif, senantiasa memberikan nilai-nilai manfaat kepada orang lain, senantiasa di mana kita berada, di situ kita memberikan manfaat dan selalu menjadi orang-orang yang bisa menebarkan kasih sayang kepada orang lain, menjadi orang-orang yang senantiasa mampu dan berupaya menyelesaikan urusan-urusan orang lain. Jiwa-jiwa yang seperti inilah yang ditunggu oleh semua orang. Kalau kemudian kita punya karakter-karakter unggul seperti ini dari buah puasa yang kita jalankan selama sebulan, insya Allah dalam rumah tangga senantiasa tercermin rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tentram. Ayah menyayangi istri dan anak-anaknya, anak-anaknya hormat kepada kepala keluarganya, ayahnya. Kalau dalam masyarakat, pemimpin senantiasa menyayangi anak buahnya juga mencintai pemimpin, saling cinta dan kasih sayang muncul saat kita selepas Ramadan. Dan ini salah satu ukuran indikasi keberhasilan Ramadan yang kita jalankan selama sebulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan tanda indikasi manakala puasa kita benar-benar berhasil, Ramadan benar-benar berhasil, adalah muncul peningkatan dimensi sosial saat Ramadan. Begitu kita menjadi orang-orang yang baik, selalu berbagi, selalu memberikan takjil pada orang yang berpuasa, selalu berinfak sedekah, selalu berupaya menjadi orang-orang yang punya nilai kebaikan dalam sesama. Selepas Ramadan inilah kita akan berupaya semaksimal mungkin adanya kita dimanapun kita berada, selalu menebarkan rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Adanya kita punya manfaat yang sangat besar, karena Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Selepas Ramadan hendaknya kita menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat dimanapun kita berada, karena tidak ada maknanya manakala secara ritual kita baik, ibadah kita baik, puasa kita baik, kita khusyuk sholat kita, Al-Qur'annya khatam berkali-kali, tapi kita di masyarakat tidak punya nilai manfaat sama sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala seakan tidak menerima semua amal ibadah kita. Karena buah dari ibadah yang kita jalankan selama Ramadan adalah hendaknya kita punya manfaat sebesar-besarnya untuk umat manusia. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi adalah untuk memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami utus ke Muhammad kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam. Alam itu adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup dalam keluarga, kita hendaknya punya nilai manfaat terhadap keluarga kita. Kita hidup bermasyarakat,
kita hendaknya punya manfaat yang sangat besar kepada masyarakat di mana kita tinggal. Kita juga hidup di lingkungan di mana kita berada. Kita pastikan adanya kita punya manfaat yang sebesar-besarnya untuk umat manusia seluas-luasnya. Itu maknanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita itu ada ibadah yang dimensi spiritual, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tapi ada dimensi sosial, hablum minan nas, ibadah sosial, ibadah kita kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, duribat alaihimudz dzillatu aina masaqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita dimanapun berada akan ditimpa kehinaan di mana kita tinggal, kecuali kita senantiasa menyambung hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung hubungan baik kepada sesama manusia. Dan yang paling penting adalah hendaknya kita selalu memberikan nilai kebaikan pertama kepada orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Istri, anak, dan suami kita. Yang kedua adalah kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita itulah orang yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Hendaknya saat lebaran seperti ini, jangan sampai di antara kita tidak saling silaturahim, tidak saling memaafkan di antara kita. Karena buah dari puasa Ramadan itu diantaranya adalah afina anin nas, saling memaafkan kepada sesama manusia. Allah tidak akan memaafkan kepada kita sesama manusia kecuali kita saling memaafkan. Walaupun kita ibarat kita baik, namun kita masih punya salah kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada anak istri suami kita, terlebih kepada orang tua kita, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah kita, apalagi kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan pada kita semua untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua kita wajib kita berbuat ihsan, birrul walidain, senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Kita saling memaafkan, dan kita menjadi anak hendaknya kita berupaya memuliakan kedua orang tua kita, mendoakan orang tua kita manakala telah tiada. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah tiada diampuni semua dosa-dosanya. Sebagai anak yang solih, kita senantiasa berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni semua dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana beliau mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Maka saat lebaran inilah kita bersimpuh mohon maaf pada orang tua kita. Kita banyak salah, banyak dosa, jarang sekali kita perhatikan orang tua kita. Dosa kepada orang tua kita amat sangat banyak. Maka saat lebaran kita saling menyambung silaturahim, saling memaafkan di antara sesama. Mudah-mudahan dengan 3 indikasi itu puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, tadarus kita diterima Allah Subhanahu wa taala, qiyamul Ramadan, salat tarawih kita diterima Allah Subhanahu wa taala, tadarus kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah kita insyaallah mudah-mudahan diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, rafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin masyarul muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni sekecil apapun dosa kami, ampuni sekecil apapun dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja ya, atau dosa yang kami sengaja, dosa yang kecil apalagi dosa yang besar. Ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa kakek nenek kami, dosa orang-orang tua kami ya Allah. Karena jasa orang tua kami bisa seperti ini. Muliakan orang tua kami, muliakan orang tua kami ya Allah. Berikan tempat yang terhormat di sisimu ya Allah. Kalau ada orang tua kami yang telah tiada, ampuni semua dosa ya Allah. Berikan tempat yang terbaik di alam barzakh nanti ya Allah. Dan kelak masukkan surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga anak keturunan kami, jauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Muliakan anak-anak kami, mudahkan semua urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan semua cita-citanya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mulia dunia akhirat. Jadi anak yang solih dan solihah. Jadi anak yang membanggakan orang tuanya, membanggakan agamanya, dan senantiasa manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni semua guru-guru kami, ampuni semua guru-guru kami, muliakan guru-guru kami. Karena jasa ilmu beliau, kami mengetahui apa yang Engkau perintahkan, kami juga mengetahui apa yang Kau larang. Kami bisa membaca Al-Quran karena jasa guru-guru kami. Muliakan ya Allah, ampuni semua dosanya ya Allah, mudahkan semua urusannya ya Allah, panjangkan usianya, limpahkan rezeki yang berkah kepada beliau ya Allah. Ya Allah, jaga negeri ini yang kita cintai menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang Kau ampuni, Engkau rahmati, pemimpinnya menyayangi rakyatnya menghormati pemimpinnya, saling timbul ta'liful qulub, saling menyayangi di antara anak warga bangsa ini ya Allah. Ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah tadarus Al-Quran kami, terimalah semua amal ibadah kami selama Ramadan. Jauhkan kami ya Allah dari segala tipu daya syaitan dan nafsu yang mengajak berbuat dosa dan maksiat.
Ya Allah, berikan kami usia yang panjang dan penuh dengan keberkahan. Limpahkan rezeki yang barokah kepada kami. Berikan kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Berikan kami usia panjang, bisa bertemu dengan puasa Ramadan tahun yang akan datang ya Allah, dengan dalam kondisi sehat walafiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kali nggih.